Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengangkat kebenaran firman yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup saling mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak bisa dipungkiri oleh persoalan dan permasalahan yang tidak bisa terelakkan terjadi dalam hidup ini. Kerap sekali pula terjadi di dalam hidup ini kegeraman, pertikaian, saling membenci antara satu dengan yang lain, saling memfitnah di antara keluarga, teman, begitu juga dengan yang lainnya. Apakah sampai hari ini saudara-saudara, rasa itu masih tertanam di dalam hidup kita, masih terpelihara, sehingga timbul suatu akar pahit? Apakah kita terus diam saja dan bersikap seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa? Padahal di hati kita masih berkemelut rasa dendam, pahit, dan sakit hati. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus-menerus menyimpan akar pahit tersebut. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan membuka hati kita untuk dijamah dan diselidiki oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu menyadari segala perbuatan salah kita, dan bukan malah sebaliknya, kita tetap merasa benar dan menyalahkan orang lain. Ingatlah saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam dan terus-menerus menyimpan akar pahit, karena itu adalah keinginan dan kesukaan si iblis. Kita harus bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini. Jangan pernah berharap saudara-saudara, Tuhan akan mengampuni kita apabila kita tidak mau mengampuni orang lain. Ingatlah bahwa kekristenan itu identik dengan kasih yang di dalamnya ada pengampunan. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15 juga tertulis saudara-saudara, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah sebuah keharusan selaku orang-orang percaya, selaku orang Kristen, selaku anak-anaknya Tuhan. Dalam kekristenan, hal mengampuni itu tidak ada batasnya saudara-saudara, karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang yang percaya. Bahkan kalau dipikir-pikir, siapakah di antara kita saudara-saudara yang tak pernah berbuat kesalahan? Maka dari itu, sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan yang terjadi dari orang lain terhadap kita, kita diharuskan untuk mengampuni mereka,
sebagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar, saudara-saudara, bahwa kita adalah sama-sama orang yang berdosa, yang menjadi pengemis belas kasihan, yang sama-sama mengemis pengampunan dari Tuhan, dan itu terjadi, sudah selayaknya lah kita saling mengampuni dan hidup ramah antara satu dengan yang lainnya. Ingatlah saudara-saudara, mengampuni adalah ciri khas hidup orang percaya. Kalau tidak ada pengampunan, berarti kita bukanlah orang yang percaya. Pertanyaannya, selaku orang Kristen, sudahkah kita hidup saling mengampuni atau masih menyimpan akar pahit? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memperbolehkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Hamba tahu semua ini hanya dikarenakan kebaikan-Mu Tuhan. Bukan dikarenakan kehebatan hamba, tetapi kasih Tuhan selalu menopang hamba. Terima kasih ya Bapa di surga. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengingatkan setiap pendengar bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang harus saling mengampuni. Karena di dalam kekristenan terpancar kasih dan pengampunan. Bapa di surga, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada, bagaimanapun situasi kehidupannya, mereka mampu memancarkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih penuh pengampunan. Bapa di surga, izinkan setiap pendengar ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka Tuhan sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Berkati setiap rumah tangga pendengar, usaha dan pekerjaannya. Mari Tuhan berkati dengan tangan yang penuh kuasa. Begitu juga anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya. Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap keluarga yang pulang ke kampung halaman dikarenakan sesuatu hal di mana yang mereka kasihi Tuhan telah panggil. Jagai sertai perjalanan mereka sehingga sampai ke tujuan dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, hanya kepadamu hamba memohon. Hamba percaya ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bertindak, segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Pada saat ini Tuhan, hamba juga berdoa untuk keluargaku yang dalam keadaan kurang sehat. Mari Engkau Tuhan berikan dan tunjukkan kuasa-Mu sehingga terjadi kesembuhan buat anakku Kristian, buat istriku, terjadi pemulihan yang sempurna. Hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba mengadu. Hamba percaya Tuhan pasti mengabulkan doa ini, karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.